memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau cek kehadiran kalian dulu. Ada yang nggak masuk? Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Ketua kelas boleh dipimpin ya. Yang lainnya berdiri. Doa mulai. Doa selesai. Pada hari ini kita akan memulai pembelajaran dengan materi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Jadi, sebelum memulai materi, Ibu akan memberi tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menjelaskan proses pertumbuhan makhluk hidup, yang kedua mengamati perubahan yang terjadi pada tumbuhan, yang ketiga menunjukkan peduli terhadap makhluk hidup, dan yang terakhir menyusun laporan hasil pengamatan sederhana. Sebelum lanjut ke materi, dari kalian ada yang tahu apa sih itu makhluk hidup? Ada yang tahu? Ada yang tahu makhluk hidup itu kita? Makhluk hidup apa enggak? Nah, kita itu siapa? Manusia. Ya, jadi di sini siapakah makhluk hidup itu? Kita manusia. Manusia makhluk hidup. Hewan makhluk hidup atau tidak? Makhluk hidup dan juga tumbuhan. Itu jadi manusia, hewan dan tumbuhan adalah makhluk hidup. Jadi ciri-cirinya apa saja? Jadi hewan itu bernapas atau tidak? Ya, jadi ciri-cirinya yang pertama bernapas, yang kedua bergerak, yang ketiga memerlukan makan dan minum, yang keempat berkembang biak, yang kelima tumbuh dan berkembang, yang terakhir peka terhadap rasa. Jadi di sini langsung saja Ibu jelasin mengenai pertumbuhan pada manusia. Di sini kita akan dimulai dari janin. Jadi ibu mengandung itu isinya janin. Janin itu akan lahir menjadi bayi dan selama beberapa tahun akan menjadi anak-anak, berproses dewasa dan kembali seperti itu. Jadi prosesnya itu berputar dari ibu mengandung lalu melahirkan anak-anak dewasa dan selalu seperti itu. Itu yang namanya manusia mengalami perubahan fisik, mental lalu berkembang saat kita sudah dewasa. Selanjutnya itu pertumbuhan pada hewan. Kalian sudah pernah mendapat materi ini, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Sudah. Ya, di sini lagi kita bahas sedikit. Jadi dalam tahap pertumbuhan pada hewan itu ada dua, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Di sini yang sempurna itu dicontohkan kupu-kupu. Jadi yang pertama itu kupu-kupu dewasa akan bertelur di daun, lalu menetas menjadi larva. Tahu larva itu apa? Ular, ya. Jadi larva itu ular, setelah beberapa hari larva itu akan berevolusi menjadi pupa. Ada yang tahu pupa itu apa? Ya, kepompong. Ada yang pernah lihat? Pernah? Jadi sebelum kupu-kupu itu menetas, dia akan berproses terlebih dahulu. Jadi dari telur, larva, dan pupa. Setelah itu baru dia jadi kupu-kupu dewasa. Kemudian yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Ini contohnya ada apa itu? Belalang. Belalang itu belalang dewasa akan bertelur, langsung menjadi nimfa dan langsung menjadi dewasa. Jadi prosesnya itu lebih cepat daripada yang metamorfosis sempurna. Itu yang pada pertumbuhan hewan. Sekarang kita akan lebih membahas atau mendalami mengenai ini, tahap pertumbuhan pada tumbuhan. Jadi sebentar lagi Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ini kan sudah bertiga ya. Ibu bagi kalian akan ke lapangan untuk melihat bibit tanamannya. Jadi di sini tahap pertumbuhannya itu dari benih. Itu digambarkan benih tomat. Jadi tomat itu kita tanam di tanah yang sudah diberi pupuk, langsung nanti dia akan jadi kecambah kecil, lalu tumbuh lagi menjadi tumbuhan muda, berbunga, dan yang terakhir berbuah. Jadi di sana dia akan tumbuh. Jadi berbuah itu adalah proses akhir dari tumbuhan. Sekarang
Tahukah kamu, tumbuhan dapat memasak makanannya sendiri. Proses ini dinamakan proses fotosintesis. Tahukah kamu, sesuai makanan yang dimakannya, hewan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu hewan pemakan tumbuhan atau biasa disebut dengan herbivora. Contoh hewan herbivora yaitu sapi, rusa, kelinci, zebra, gajah, kambing, dan ular. Sedangkan hewan pemakan daging atau biasa disebut karnivora seperti serigala, singa, buaya, harimau, dan ular. Yang ketiga adalah hewan pemakan daging dan tumbuhan atau biasa disebut karnivora. Contohnya adalah bebek, ayam, dan tikus. Ciri nomor ini, Doni masih bayi, kemudian ia tumbuh menjadi anak-anak, menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa, dan menjadi kakek-kakek. Pada kebal ayam, terlihat anak ayam baru saja keluar dari cangkang ibunya. Kemudian ia tumbuh hingga menjadi induk dewasa. Ciri yang terakhir adalah peka terhadap rasa. Rangsangan ini dapat berupa sentuhan, cahaya, panas, dan bau. Misalnya, pada daun kuning laut, jika daun kuning laut disentuh, maka daunnya akan menunjuk. Ayam jago juga akan berkokok ketika terbit fajar. Ketika kita melihat sinar matahari yang menyilaukan mata, maka dengan cepat kita akan menutup mata kita. Dan rasa kaget merupakan bukti bahwa makhluk hidup bukan terhadap rasa kuning. Sekian dari video itu. Kalian sudah menyimak dengan baik? Sekarang coba ibu ingin bertanya sedikit dari video tadi. Apa yang tadi cara berkembang biak tumbuhan, bagaimana cara berkembang biak tumbuhan tadi? Ya. Bening ya. Wah ya. Kalau tepuk tangan buat kamu. Wah, kok yang lain katanya mau tangan nih? Yang kedua disebut dengan apa proses tumbuhan memasak makanannya sendiri? Tadi banyak yang angkat tangan. Dari kamu sendiri dulu. Apa? Fotosintesis, tepuk tangan buat yang ketiga. Sesuai dengan makanannya, hewan dibagi menjadi 3 kelompok. Apa saja itu? Masa kami terus yang lain? Yang lain, ayo. Coba. Hewan herbivora, Ya. hewan karnivora, Ya. hewan bisa makan daging dan tumbuhan. Hewan pemakan daging dan tumbuhan disebut apa? Disebut apa? Ya, omnivora. Tepuk tangan buat temannya. Yang keempat, coba beri ibu 3 contoh hewan vivipar. Ada yang ingat tadi hewan vivipar hewan apa? Ada yang ingat? Ada yang tahu hewan vivipar itu apa? Itu tadi hewan apa? Ya, contoh hewan beranak. Aduh, angkat tangan. Siapa? Ya, ayo. Gajah, Ya, gajah, sapi, kambing. boleh kambing. Tepuk tangan. Sudah menyimak video dari yang depan. Sekarang ibu kasih kalian kerja kelompok. Jadi di sini sudah dibagi jadi 3 kelompok. Dan ibu kasih nama kelompok kalian. Kalian deh yang ingin menyebutkan namanya, nama-nama bunga. Di situ ada nama kelompok. Kasih ibu dulu ya. Sebelumnya kalian tulis dulu nama kelompoknya. Nama kelompoknya pakai nama-nama bunga. Lalu di bawahnya itu nama anggota. Tulis nama anggota kalian. Matahari
ribut langsung gini ya, kasih tahu kalian. Sekarang kalau udah selesai buat nama anggota, kalian bisa gini ya, dituliskan. Lihatin mukanya dia juga. Dari sini ya, dari belakangnya. Ya, bangkok. Itu kan 30. Sekarang lagi kasih temennya bantu nih. Bantu gini. Nah, lagi 30 tambah 30 sekarang. Ya. 60 tambah 60. Jangan di situ, nah di sini gituin ya. Tingginya. Nah. Lagi ukur sampai sana temennya gini nah. 90 sampai sini, terus di sininya lagi nih. Sini. Nah, di sininya. Ini sampai tingginya berapa? Nih, sini. Ini isi 20. Ini lurusin ya. Jangan digituin, nah gituin. Nah, 20, 120 sekarang tambah lagi. Sampai sini, 120 tambah 20. Yang kelompok maju semuanya ya, jangan perwakilan semuanya maju. Jadi baca ini ya, detik-detiknya bacanya. Dari kelompok kelompok keluar. Ayo kelompok papa. Aku baca aja. Bacanya nih aku jauh pilih warna itu.
beda dikit ya. Yang apa-apa foto mawar untuk dah. Ya, yang dari kelompok kami, yang dari kelompok kami. Kelompok yang lain kelompok dulu ya. Sekarang ibu langsung bahas pentingnya merawat hewan dan tumbuhan di sekitar. Jadi kita sebagai manusia, salah satu makhluk hidup yang paling sempurna di antara hewan dan tumbuhan, kita harus menjaga dan merawat hewan serta tumbuhan, karena mereka juga makhluk hidup yang membutuhkan perhatian. Agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, hewan dan tumbuhan memiliki peran penting dalam hidup kita. Misalnya tumbuhan memberikan oksigen dan keindahan, sedangkan hewan menjaga keseimbangan alam. Jika kita rajin menyiram tanaman, memberi makan hewan, dan memperlakukan mereka dengan kasih sayang, mereka akan tumbuh sehat dan kuat. Jadi kesimpulan pelajaran kali ini, yang pertama, semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Setiap makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan maupun manusia, akan mengalami perkembangan dari kecil menjadi besar dan dari sederhana menjadi lebih kompleks. Ini dengan berjalannya waktu. Yang kedua, pertumbuhan dapat dilihat dari pertumbuhan tumbuhan dan bentuk. Jadi tanaman yang tadi kalian amati itu sudah dewasa atau sudah besar. Yang kecil itu kita ada seperti yang kecil. Jadi tanaman yang awalnya berasal dari biji itu biji tomat atau biji apa itu akan menjadi batang, daun dan bunga. Begitu pula juga hewan dan kita manusia. Umumnya akan bertambah tinggi, berat dan kuat. Kesimpulan yang ketiga, kita harus menyayangi dan merawat makhluk hidup di sekitar kita. Sekali lagi, kita sebagai makhluk ciptakan Tuhan yang paling sempurna, kita harus merawat makhluk hidup, berarti memberikan perhatian, menyiram, merawat lingkungan, hewan dan tidak merusak lingkungan, agar semua makhluk hidup dapat hidup dengan baik. Jadi sekian dari pembelajaran ibu hari ini.